materi dulu. Nah, ini sebagai informasi saja Bapak Ibu ya. Jadi seluruh peserta yang hadir pada hari ini dan mengisi absensi akan mendapatkan e-sertifikat yang akan diinfokan kemudian. Peserta beruntung akan mendapatkan Mbak Mutia. Peserta beruntung akan mendapatkan Grand Door Prize. Ini nggak tahu apa dia ini Grand Door Prize-nya. Terus akan dikirim ke alamat. Jadi nanti yang pemenang Door Prize akan diumumkan di link yang Bapak Ibu sudah dapat. Nanti silakan menghubungi ke panitia. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke jadi semangat dari edukasi kita, edukasi yang kita lakukan adalah bukan hanya tahu atau paham secara teknis, tapi minimal tahu secara konsep walaupun secara umum. Kenapa? Karena biasanya orang yang tahu konsep biasanya kewajiban dan haknya dengan tanpa paksaan, artinya dia mau berusaha untuk mewujudkan atau melakukan kewajibannya karena dia sudah tahu resiko kewajibannya apa. Beda dengan hanya yang mempunyai kemampuan teknis sih gampang, Bapak Ibu bisa tanya ke kami KPP kalau memang nggak tahu tentang pengisian SP tahunan dan sebagainya. Tapi yang penting adalah kenapa sih harus lapor SP tahunan? Kenapa sih misalkan melaporkan SPT massa? Nah, itu yang mungkin jadi dasar dari wajib pajak agar mau melakukan kewajiban dengan benar. Nah, judul saya pada hari ini adalah pajak dan badan non profit. Ini selayang pandang ya, selayang pandang artinya apa? Sekilas Bapak Ibu ya. Selayang pandangnya sekilas. Jadi apa namanya? Pengantar sekilas saja. Mungkin ada yang bertanya ya, non profit itu apa? Non profit itu berarti nggak orientasi ke keuntungan, berarti nggak ada penghasilan. Kalau objek pajak sendiri adalah penghasilan, kenapa kok ada hubungan pajak? Mungkin ada yang lebih efektif. Kenapa badan non profit kok harus ber-NPWP? Sedangkan dia tujuannya memang nggak mencari keuntungan, nggak mencari penghasilan. Tujuannya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Untuk lebih tahu jawabannya, marilah kita ikuti. Nah, sekarang non profit yang dimaksud di sini itu apa? Dari definisi baku tentang non profit ya. Tapi kalau boleh saya tarik ya, yang di Undang-Undang Pajak itu adanya mata-mata untuk kepentingan umum. Nah, kalau bisa saya jabarkan lagi, non profit itu memang usaha atau bisnis tidak berorientasi ke keuntungan. Keuntungan ini keuntungan yang gimana? Masa saya membuat sekolah, membuat TK, ini adalah non profit itu, ini kalau saya simpulkan ya, dari uang yang ada, yang beredar selain kegiatan usahanya atau selain ke apa yang jadi tujuan badan tersebut. Contohnya mengalir ke perorangan. Ya, lebih tepatnya ke perorangan ya, karena badannya kan ada orang pribadi yang memiliki. Jadi non profit yang dimaksud di sini adalah non profit yang seperti itu. Sekarang badan sendiri itu apa? Badan sendiri ini saya mengutip dari Undang KUP ya. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.
CV, BUMN, BUMD, firma kongsi, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan sebagainya, dan dalam bentuk hukum lainnya. Jadi di sini yayasan termasuk lembaga pendidikan, mungkin ada kumpulan, semuanya adalah masuk ke subjek pajak, Bapak Ibu. Subjek pajak ada masuk ke subjek pajak badan. Jadi secara pajak, secara subjek, dia menjadi subjek pajak. Jadi mau nggak mau, kewajiban dari badan adalah ini, mendaftarkan diri untuk mendapatkan PP, menghitung dan memperoleh, menghitung dan melapor pajak terutang. Nah, ini menghitung dan melaporkan terutang. Ini menghitung kan belum tentu membayar ya, tapi harus lapor. Kalau memang nihil sudah dihitung nggak ada, tidak masalah. PPh pasal 25 dan 29. 25 itu angsuran, 29 tahunan. Nanti kita bahas ini lebih lanjut Bapak Ibu, 2 dan 29 untuk lembaga pendidikan. Yang ketiga saya yakin PPh pasal 4 ayat 2, 21, 22 dan 22. 4 ayat 2 contohnya apa? Contohnya misalkan sekolah ada sekolah SD, dia misalkan menyewa gedung. Nah, itu ada di situ ada kewajiban untuk memotong. Memotong itu uangnya penerima penghasilan ya, bukan uangnya sekolah ya. Yang bertiga ini sifatnya adalah memotong. 21 juga, 22, 23. 23 misalkan apa? Ada pembangunan penambahan gedung. Ada di situ badan atau sekolah yang membuat itu mempunyai kewajiban untuk memotong. Memotong ya, itu bukan uangnya sekolah, jadi memotong. 21 honor gaji karyawan atau guru. Ini yang biasanya ramenya di akhir tahun ya. Banyak sekali dari bunda-bunda yang minta. Nah, di situ juga saya kadang-kadang bingung sendiri. 21 itu kan sifatnya kan pemotongan ya. Jadi lembaga atau badan memotong dari pribadi, karyawan atau pegawai. Nah, yang biasanya diminta itu dia setor NPWP atas nama dia sendiri. Jadi PPh pasal 21 atas nama dia sendiri. Jadi seolah-olah dia memotong diri sendiri. Tapi ya enggak masalah, itu mungkin yang diminta sama pemberi honor. Daripada nggak bayar pajak, nggak dapat honornya, nggak cair kan malah kita nanti dimintain kode billing nggak mau. Nah, ini terkait yayasan Bapak Ibu. Di sini ini saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yang terdiri atas kekayaan yang dipisah dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha. Ini artinya apa? Artinya yayasan tidak boleh secara langsung melakukan kegiatan usaha. Undang-undang yayasan. Memang di undang-undang yayasan sendiri tidak menyebut satu kata pajak. Pajak ya nggak ada sama sekali. Tapi dari sisi pajak gimana? Dari sisi pajak, apakah kalau memang yayasan terbukti atau dalam kegiatan usaha, seperti apa perlakuannya di dalam pajak? Oke, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oh, enggak ada. Ini dulu ya. Sama berarti. Kalau yayasan melakukan kegiatan usaha, sama kembali lagi ke slide pertama. Yayasan sebagai subjek pajak yang mempunyai kewajiban menghitung dan menyetor. Kalau memang yayasan secara langsung memulai kegiatan usaha dan memiliki laba yang setelah dihitung ternyata ada kekurangan, ada pajak yang harus dibayar, ya dibayar.
ya harus disetor ya. Walaupun secara undang-undang yayasan sebenarnya melanggar dari ketentuan pasal 3 ini. Makanya pasal 3 ini mengamanahkan bahwa yayasan boleh berusaha, tapi dengan membentuk anak yayasan atau cabang lah, atau dia menanamkan saham di badan usaha. Nanti ada contohnya di belakang. Nah, sekarang masuk ke insentif PPH, insentif pajak penghasilan untuk lembaga pendidikan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu mungkin ya, atau mungkin ada yang belum tahu. Tidak apa-apa. Jadi lembaga pendidikan khususnya di Indonesia ya, ada aturan khusus terkait dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan di sini yang dimaksud adalah pajak penghasilan yang ini Bapak Ibu, yang PPH pasal 25 atau 29. Artinya pajak penghasilan atas laba penghasilannya dia, bukan dari pemotongan ya. Sifat pemungutan pajak kan ada setor sendiri dan memotong. Nah, ini yang pasal 25 yang setor sendiri. Dihitung dari mana? Dihitung dari labanya dia. Walaupun makanya dalam pendidikan itu bunyinya sebenarnya bukan laba, tapi sisa lebih. Nah, perlakuannya gimana tuh sisa lebih kalau ada ternyata setelah dihitung 1 tahun, ada sisa lebih nih. Nah, perlakuannya seperti apa? Apakah perhitungan dan dilaporkan dan disetor misalkan kalau ada kekurangan, atau seperti apa? Ini di aturan ya Bapak Ibu ya. PMK-nya PMK 3 2009 dan diperbarui sama PMK 68 2020. Sisa lebih atau bisa saya sebut laba ya, yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk usaha, dalam bentuk sarana prasarana kegiatan pendidikan, pengembangan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditanamkan ke dana abadi, dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi kalau lembaga atau badan usaha mempunyai sisa lebih keuntungan dari perolehan selama 1 tahun, pemasukan mungkin ada di SPP, dikurangi dengan biaya operasional masih ada sisa lebih, itu dikecualikan sebagai objek pajak. Tidak kena pajak, tapi harus dilaporkan Bapak Ibu. Nah, ini ternyata ada perbedaan di aturan lama dengan aturan baru. Aturan lama dan aturan baru, bedanya apa? Perbedaannya dari sisa lebih ini, kalau yang di aturan lama itu hanya untuk kegiatan sarana dan prasarana, tidak dijadikan agar dikecualikan sebagai objek pajak. Di aturan yang baru ternyata ada tambahan. Itu bisa dipakai sebagai dana abadi atau dialihkan ke usaha sejenis, misalkan ke cabangnya atau mau ke lembaga pendidikan lain, juga diakomodir dan tetap dikecualikan objek pajak. Nah, syaratnya ini wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana, rencana biaya pembangunan kepada KPP terdaftar. Biasanya ini dilaporkan bareng SPT tahunan, cuman saya belum pernah. Memang kecil, jadi nggak sampai 4 tahun pasti sudah habis, atau kebanyakan ya cuman akhir tahun pasti habis gitu ya. Akhir tahun habis atau nanti. PK 68 Bapak Ibu, nanti di materi kita sertakan biar lebih detail Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ini bagaimana jika tidak jumlah sisa yang tidak digunakan untuk pembangunan dan atau prasarana dalam jangka waktu 4 tahun diakui sebagai objek pajak penghasilan pada akhir tahun pajak setelah jangka 4 tahun berakhir. Baru di PMK 68 ini. Kalau yang di aturan lama, pokoknya kalau tidak dialokasikan itu langsung menjadi
terutang pajak, langsung menjadi objek pajak. Tapi di aturan yang baru itu masih dikasih waktu 4 tahun. Misalkan untuk bonus karyawan, bonus guru, atau untuk rekreasi, atau untuk pokoknya hal-hal yang lain, pengadaan sarana dan prasarana ini. Itu masih 4 tahun lagi. 4 tahun lagi setelah nilai sisa lebih itu diperoleh. Ini baru ini, kalau beda sama yang dulu ya. Sisa lebih, wah aku mau buat ini dulu, mau buat ini dulu. Selain yang prasarana, karena sarana prasarannya sudah lengkap. Saya mengalihkan ke ini. Nah itu dikecualikan objek pajak selama jangka waktu itu menjadi terutang pajak. Ini mungkin agak membingungkan juga. Kenapa? Karena nanti misalkan pembukuan larinya uangnya itu selebihnya larinya ke orang pribadi, ke siapa pemilik misalkan, di SPT dia diakui sebagai penghasilan tidak kena pajak, tapi di di laporan SPT badannya, sekolahnya misalkan, itu belum diakui sebagai objek pajak. Nah, nanti itu sih teknis Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh laporan penggunaan sisa lebih. Jadi sisa lebih yang diperoleh, terus penggunaan terus ada penggunaan sisa lebih untuk apa? Dan ini harus dilaporkan ke KPU bersama dengan SPT tahunan. Bapak Ibu ya. Baterai. Maaf Bapak Ibu, baterai saya habis sebentar. Pet, habis ini Pet. Cek. Jelas ya? Aduh, aduh, aduh. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi lupa nancepin cas atau. Nah, ini ada ilustrasi Bapak Ibu. Ini mungkin yang terjadi atau akhir-akhir ini terjadi di kenyataan itu biasanya memang seperti ini. Saya contohkan aja Yayasan Pendidikan Presiden. Kayaknya nggak ada namanya nih ya. Kalau kemarin saya mau bunga-bunga itu banyak banget yang bunga itu malah takutnya ada yang sama. Yayasan Pendidikan Presiden ini dimiliki oleh contoh aja mantan presiden ya, mantan presiden pendidikan presiden. Yayasan ini dia membuat usaha atau membuat pola lah ya. KBTK calon presiden, SD calon presiden, sampai SMA calon presiden. Selain itu juga membuat panti asuhan presiden, pondok pesantren presiden, dan yayasan ini bekerja sama dengan Tuan X dan Tuan Y. Nah, ini karena sekolahnya adalah sekolah calon presiden, ini SPP-nya mahal sekali Bapak Ibu. Mungkin 1 bulan 5 jutaan ya untuk TK-nya. Kalau SMA-nya bisa 10 juta mungkin. Nah, pada suatu, ini sudah lama, sekitar 5 tahun sudah berdiri. Pada tahun 2020 misalnya aja ya, sisa lebih dari SD presiden dimiliki, ini aja dari TK calon presidennya dimiliki oleh yayasan dan Tuan X. Sisa lebihnya ada 1 miliar. Sementara sarana dan prasarana di KBTK ini udah nggak bisa mau nambah aja bingung. Mau nambah apa ya, karena sudah sangat lengkap. Nah, dari sisa lebih ini, Tuan X ngomong ke Tuan Y, ke yayasan atau sebagai pemilik modal ya. Uang itu mau saya pakai, saya ini ya, sedang butuh uang. Nah, yayasan presiden ini pemiliknya ya, pemegang sahamnya setuju sama Tuan X. Jadi nilai 1 miliar sisa lebih dari TK calon presiden ini diminta sebagian oleh Tuan X.
diminta sebagian oleh Tuan X. Nah, atas nilai sisa lebih yang diminta Tuan X itu, kalau aturan baru, itu enggak apa-apa silahkan. Tapi nanti setelah 4 tahun, itu menjadi objek pajak dan harus dihitung dan disetor kekurangan pajaknya. Tapi karena Tuan X ini kan orang-orang baik ya, oke enggak apa-apa itu nanti 4 tahun nggak akan saya kembalikan, ini saya anggap sebagai keuntungan dari jelas ya. Jadi dari sisa lebih yang diperoleh oleh TKKB calon presiden ini memang tidak digunakan untuk sarana dan prasarana sesuai aturan, tapi dialihkan ke pemegang saham atau pemilik mungkin ya. Silakan salah. Kalau dari sisi pajak boleh-boleh aja, yang penting atas nilai sisa lebih yang tidak sih pajaknya atau Tuan Y. Tuan Y ini memang niat bisnis dia, niat berbisnis sekolah. Dia juga bersama dengan yayasan. Tiap tahun dia tiap tahun dia minta dividen, dia minta apa namanya yang dia tanam di SD, tanam di SMA. Tiap tahun dia minta dan nilai sisa lebih yang diperoleh oleh SMA atau SMA calon presiden dan SD ini yang di mana Tuan Y ini memiliki saham, itu nilainya juga besar. Besar dan mereka itu bingung mau prasarannya. Karena semua fasilitas sudah lengkap semua. Nah, jadi mau nggak mau, ya Tuan Y ngomong ke yayasan lagi, uangnya saya minta setiap tahun. Tidak masalah, kasusnya sama seperti Tuan X tadi. Kalau aturan baru bisa 4 tahun. Kalau mau dikembalikan berarti buat lagi sarana berarti tidak terutang. Bisnis memang dia niat berbisnis sekolah, apa yang diminta Tuan Y tiap tahun ini dari sisa lebih berarti terutang PPh dan harus sekarang kan mungkin berapa di masyarakat ya. Wah, sekarang sekolah mahal, sekolah untuk bisnis itu seperti tidak mas sekolah bisnis atau untuk apapun. Yang penting ada aturan tadi. Kalau SPP-nya 1 bulan 5 juta, tapi uangnya itu memang diolah untuk sarana prasarana ya bukan objek pajak. Bukan objek pajak, intinya seperti itu. Tapi kalau memang sekolah itu untuk bisnis, dalam artian dia ingin berbisnis mencari keuntungan dari pendirian sekolah. Ya anggap aja ini badan usaha atau subjek badan yang tadi kewajibannya tetap itu harus membayar siapa yang harus membayar ya ini yang mempunyai sisa lebih tadi yang mengeluarkan. Kalau Tuan Y tadi dia mempunyai meminta sisa lebih dari SMA calon presiden, berarti SMA menghitung, melapor dan menyetor uang yang tidak digunakan untuk prasarana, artinya uang yang sebagai objek pajak. Jadi ilustrasi ini saya buat melihat dari perkembangan di dunia pendidikan mungkin saat ini banyak sekali muncul sekolah-sekolah yang ya mungkin ya untuk bisnis sosialisasi, seminar tentang cara-cara bisnis sekolah dan sebagainya, keuntungan dari bisnis sekolah dan sebagainya. Tidak masalah, kalau dari sisi pajak tidak masalah. Silakan aja. Kalau memang kegiatan pendidikan ya bukan objek pajak, tapi kalau melenceng dari situ ya seperti Bapak Ibu yang aja hanya yang peserta ini ada atau alami tahu, oh praktek seperti ini, oh enggak, saya nggak pernah nih, nggak pernah ada seperti ini, saya mesti habis tiap tahun. Nah, seperti inilah aspek-aspek
insentif atau fasilitas khusus, ada aturan khusus yang mengatur tentang keuntungan yang diperoleh. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu sekolah-sekolah yang mempunyai kasus atau mirip-mirip seperti inilah, mungkin bisa untuk diaplikasikan. Mungkin, kalau tidak ya enggak masalah. Kalau saya di laporan keuangan yang Bapak Ibu sampaikan di SPT sih rata-rata sih memang enggak ada ya. Rata-rata habis, tiap tahun habis. Apalagi kalau PPT memang PTKB itu kan memang sifatnya sifat benar-benar sosial ya. Terus tidak ngurus. Apalagi mungkin berpikir ke bisnis, apalagi dikejar-kejar pajak. Jadi presentasi saya pada hari ini jangan dianggap sebagai wah ternyata praktik seperti ini. Enggak Bapak ya, lihat kasusnya dulu. Lihat kasusnya dulu seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, itu saja mungkin pengantar tentang untuk lembaga pendidikan. Seperti apa kasusnya yang terjadi di selanjutnya Bapak Ibu, nanti ini adalah SPT tahunan. Dari prioritas tadi itu ada sekitar 40%. Mungkin Mas Satria sama Mas akan membimbing dari awal. Jadi yang sudah tahu ya silakan menyimak aja, siapa tahu nanti ada yang kelewat atau ada ilmu baru yang belum didapat. Nah, atas presentasi saya tadi pertanyaan silakan tulis ada di atau nanti mungkin kalau pertanyaan ingin langsung nanti di akhir Pak Mutia ya, di sesi tanya jawab. Ditanya jawab. Nah, ini terima kasih atas pertanyaannya Pak siapa? Ini kabar gembira sekali bahwa dividen yang diterima di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan banyak Bu ya. Ada klaster pajak, klaster kemarin yang ramai klaster tenaga kerja, klaster pajaknya nggak muncul sama sekali. Nah, jadi tadi kasusnya misalkan saya sebagai pemilik yayasan atau pemilik saya mengambil sisa lebih atau keuntungan dari sekolah itu, saya bukan tidak sebelum mengeluarkan dia harus memperhitungkan dulu sebagai pajak penghasilan objek pajak pasal 29 tadi. Sekolah silakan. Karena menurut info atau berita-berita bisnis sekolah sekarang sangat ya menggiurkan. Silakan saja mau bisnis sekolah seperti apa. Saya selanjutnya Mas Satria siap? Siap. Oke, ini Bapak Ibu silakan, terutama yang belum pernah ikut sama sekali, belum pernah bisa login DJP online atau lupa password atau belum pernah login lah. Nah, ini akan disampaikan oleh Mas Satria. Cara-caranya mulai dari registrasi, lupa password, ganti email, terus apa lagi Mas Satria? Pokoknya itu ya, pokoknya proses registrasi di DJP online. Monggo Mas Satria, kami persilakan. Tes. Oke, terima kasih Pak Yudi. Oke. Oke Bapak Ibu. Sekarang saya akan menunjukkan tutorial masuk ke DJP online. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke web DJP online. Bagi yang belum tahu caranya, itu Bapak Ibu ketik DJP online. .pajak
Atau kalau bingung masuk aja ke Google, Bapak Ibu ketik pajak gitu. Nah, di sini ada DJP online sama pajak.go.id. Bapak Ibu pilih DJP online. Sorry, saya belum. Oke, ini tampilan awal DJP online ya. Nah, di sini kita bagi dua, yaitu yang belum pernah daftar sama sekali, sama yang sudah pernah tetapi lupa kata sandi ataupun email. Untuk pertama-tama pastikan dulu sudah punya EVIN. Kalau belum punya EVIN atau lupa EVIN-nya, bisa menghubungi KPP melalui nomor layanan chat atau datang langsung ke KPP. Nah, setelah mempunyai EVIN, ini pertama-tama saya contohkan cara bagi yang belum pernah sama sekali daftar akun DJP online. Nah, itu Bapak Ibu pilih menu belum registrasi. Nah, nanti dimasukkan NPWP sama EVIN-nya. Ini saya contohkan aja. Masukkan NPWP-nya. Nah, untuk EVIN ini yang saya contohkan sudah terdaftar. Tapi kalau misalnya belum terdaftar, itu nanti setelah diklik submit, itu ada kolom untuk mengisi password. Bapak Ibu buat password baru untuk akun DJP online-nya. Kalau saran saya sih yang mudah diingat saja, karena kebanyakan Bapak Ibu sering lupa. Nah, itu diingat-ingat supaya nanti setiap tahun tidak perlu mendaftarkan EVIN lagi. Nah, sama dipastikan emailnya sudah benar. Emailnya yang aktif. Soalnya nanti setelah diklik submit itu akan ada link aktivasi yang masuk di email. Itu wajib diklik untuk bisa login ke DJP online-nya ya. Nah, yang kedua ini saya contohkan bagi yang lupa kata sandi. Itu diklik lupa kata sandi. Ini juga ada kolom EVIN, jadi pastikan sudah punya EVIN ya. Nah, nanti masukkan NPWP-nya sama EVIN. Nah, bagi yang lupa email atau emailnya sudah tidak bisa dibuka, itu Bapak Ibu bisa mencentang ini, lupa email, diklik iya. Nanti masukkan email yang bisa dibuka, yang aktif ya. Soalnya nanti link aktivasi, link lupa sandinya akan dikirim ke email. Itu nanti diklik emailnya, nah itu masukkan password dan kata sandi yang baru. Oke, itu saja kalau misalnya sudah bisa masuk di DJP online, itu tinggal masuk di sini, di login. Oke, mungkin itu saja. Saya lanjutkan ke Mas Radit ya. Mungkin bisa dipandu untuk pengisian SPT-nya. Silahkan, Mas Radit.
Baik, terima kasih Mas Satria atas penjelasannya yang tadi. Selamat pagi, Bunda-bunda PAUD ya ini ya. Saya manggilnya Bunda aja kayaknya ya, enak ini. Baik, kalau tadi Mas Satria sudah menjelaskan bagaimana cara-caranya untuk bisa terdaftar di DJP online. Sekarang kita belajar bersama untuk melaporkan pajak PAUD-nya ya yang di DJP online-nya. Pertama, Bapak Ibu harus masuk ke DJP online dulu yang seperti disebutkan Pak Satria tadi. Jadi kalau misal Bapak Ibu buka aja browsernya, apakah pakai Mozilla, pakai Google Chrome, pakai Internet Explorer terserah. Di HP bisa, di di laptop atau di komputer, di PC boleh. Nah, karena ini nanti yang dilaporkan adalah bentuknya adalah badan hukum, dalam hal ini PAUD, maka nanti lapornya atau loginnya pakai laptop atau komputer ya Bapak dan Ibu. Di DJP online langkah pertamanya nanti masukkan NPWP, kemudian masukkan password yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu. Kalau misalnya lupa ya nanti diklik lupa password, diikuti langkah-langkahnya, kemudian habis itu login. Nah, tampilannya nanti seperti yang di layar Bapak dan Ibu sekalian. Di depan Bapak dan Ibu sekalian saksikan ini. Jadi nanti ada informasi, ada dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Bapak dan Ibu klik lapor, kemudian nanti akan muncul pilihan dua. Ada e-filing, ada e-form. Bapak dan Ibu klik yang e-form. Kok lama kawan? Login lagi. Nonton milih e-form e-filingnya lho Bro. Kok guysnya ini Pak Metu baik lapor. Nah ini diklik yang e-form ya Bapak dan Ibu. Setelah klik e-form, kemudian nanti Ibu klik
Nah ini kan nanti karena ini contohnya adalah NPWP saya orang pribadi, maka nanti munculnya kan IFOM SPT 1770. Nah kalau Bapak dan Ibu nanti munculnya adalah IFOM SPT 1771. Itu diklik. Nah nanti setelah diklik nanti munculnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti munculnya seperti ini. Jadi setelah Bapak dan Ibu klik IFOM 1771, nanti munculnya akan seperti ini. Langsung seperti ini. Ini hanya contoh. Jadi nanti tahun pajaknya yang keluar adalah tahun pajak 2020. Karena yang akan dilaporkan adalah kegiatan selama tahun 2020. Nanti di atas muncul NPWP yayasan dari Bapak dan Ibu, nama wajib pajak, jenis usahanya. Nah, kemudian ada nomor telepon. Ketika nanti ada di nomor telepon itu ada kolom yang berwarna merah, maka nanti ini wajib diisi. Karena nanti ketika kolomnya masih warna merah tidak bisa buka ke halaman selanjutnya. Misalnya nanti contohnya seperti ini ya, ini kan nomor teleponnya kan ada 0817 sekian. Yang depannya kan masih warna merah. Ya dihapus saja salah satunya ini dari sini. 081-nya dihapus, ditulis di sini. Nah, ini kan sudah tidak warna merah lagi. Di scroll ke bawah. Oke. Kemudian setelah tidak ada yang warna merah, Bapak dan Ibu klik yang atas tulisan induk. Diklik induk lanjutan. Klik buka. Nah, ini di scroll dulu ke bawah. Karena biasanya di bawah nanti ada yang warna merah. Nah, ini seperti ini. Ini kan ada tempat, berarti diisi Surabaya. Kemudian tanggalnya, tanggal pengisian, tanggal Bapak dan Ibu ngisi, nama pengurusnya siapa yang bertanggung jawab, misalnya kalau PAUD berarti ya apa, kepala sekolah ya Bapak dan Ibu ya. Misalnya Andre. Nah, ini kan sudah tidak ada yang berwarna merah, sudah selesai diisi. Bapak dan Ibu scroll lagi ke atas. Nah, yang di induk lanjutan diklik lagi. Bawahnya induk lanjutan ada lampiran 8A, itu diklik tanda panahnya. Karena Bapak dan Ibu PAUD, maka nanti yang lampiran 8A6 non kualifikasi. Buka halaman. Nah, ini diisi dulu sesuai dengan laporan uang masuk dan uang keluar yang sudah Bapak dan Ibu buat selama selama tahun 2020. Jadi berapa uang yang diterima, berapa uang yang dikeluarkan, nanti diisikan di sini. Jadi uang masuknya, jadi ini ada elemen dari laporan laba rugi, ada penjualan bersih. Ini diisi berapa total yang dikeluarkan. Kemudian nanti ada biaya-biayanya dimasukkan semua. Kalau sudah selesai ngisi dari sini,
Kembali. Nanti balik kok ono. Sisi. Wah, gila. Sisi. Iya, belum. Heeh. Nah, kalau sudah diisi semuanya oleh Bapak dan Ibu, balik lagi, diklik sebelumnya. Nah, baru yang induk lanjutannya diklik lagi. Kita ngisinya dari belakang dulu, berarti dari lampiran 6. Buka. Nggak ada. Kalau nggak ada isinya, yang dibuka aja tetap habis. Nah, ini wajib diisi ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti pemegang sahamnya siapa, namanya. Ini contoh aja. Contohnya yayasan aja, Bet. Dikasih contoh yayasan. Pemegang sahamnya contohnya yayasan. Oh, yayasan. Oke. Yayasan. Ini kalau saya lihat kemarin di SPT itu banyak yang mengisi sama dengan pengurus, sama dengan kepala sekolahnya. Ya, kenyataannya seperti apa? Apakah itu benar-benar milik kepala sekolahnya atau yang punya saham di situ apakah benar-benar pengurus atau orang pribadi? Jadi silakan dijelas ya, diperjelas. Nanti soalnya di sini ada NPWP, nanti linknya hilang nanti. Link hilang antara pemegang saham dan saham yang dia tanamkan di mana saja nanti hilang kalau memang ini enggak diisi dengan benar. Kalau memang punyanya yayasan, ya tulis saja yayasannya. Ini contoh aja ya dari sesuai dengan informasi dari Pak Yudi tadi. Kalau emang pemegang sahamnya adalah yayasan, ya diisi aja sesuai dengan ininya yayasan, berarti yayasan. Ini contoh, jadi misalnya 1 juta, 1 juta. Kalau cuma 1 ya berarti 100% itu. Kemudian setelah pemegang sahamnya diisi, yang dibawa adalah susunan pengurus dari yayasan atau sekolah tersebut. Kalau yayasan ya berarti ada ketua yayasan, ada sekretaris, ada bendara dan seterusnya. Kalau sekolah ya berarti ada sekolah-sekolah. Mas Radit, ini kan sifatnya kan apa namanya asistensi teknis ya. Gimana kalau misalkan ada yang tanya langsung dijawab aja gimana? Monggo. Ya gitu-gitu aja ya. Karena sifatnya ini teknis. Takutnya nanti pas Ya, di belakang ya. malah nggak ngikuti, malah dia nggak. Ya. Iya, enggak apa-apa. Ini ada yang raise hand, Mas Satria. Ada yang raise hand kayaknya. Ibu Ani. Ya. Silakan Ibu Ani Ferawati. Ada yang ditanyakan raise hand ya? Ibu Silakan Ani. Bu Ani ya tadi. Ya, Bu Ani. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu juga praktek. Jadi nanti setelah acara ini selesai, kegiatan ini selesai, Bapak Ibu sudah bisa lapor. Ya, walaupun gini ya Bapak Ibu ya, ini SPT kita pada hari ini kan yang penting lapor dulu. Karena paling enggak Bapak Ibu udah ada hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Kalau memang ada kesalahan atau memang ada kekeliruan nanti bisa dibetulkan. Jadi diharapkan Bapak Ibu juga ikut praktek di komputernya masing-masing. Kalau sifatnya teknis, jadi kalau cuma dilihat nanti mungkin bisa lupa. Begitu mungkin Pak Radit ya? Iya. Oke, ini udah lower hand kayaknya kepencet atau apa raise-nya tadi. Jadi silakan dilanjut Pak Radit. Oh, lanjut aja ya Pak Idi ya. Oke. Oke. Jadi lanjut yang tadi setelah ngisi daftar pemegang saham, Bapak dan Ibu ngisi susunan pengurus.
Jadi ini wajib diisi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah terisi, kemudian yang di atas tengah itu diklik lagi menuju ke lampiran 4. Klik buka. Nah, lampiran 4 ini adalah penghasilan final dan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi misalnya dari sekolah atau yayasan ada penghasilan final, apakah itu penghasilan dari pengalian hak tanah dan bangunan, misalnya setelah menjual asetnya atau apa bisa dimasukkan di sini. Nah, untuk yang tidak termasuk objek pajak, jadi bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti yang tadi di awal di selayang pandang dengan Pak Yudi tadi kan ada sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba, nah itu bisa dimasukkan di sini. Jadi misalnya ada sisa lebih dari kegiatan Bapak dan Ibu selama 1 tahun kemarin, makasih ya. bisa dimasukkan di nomor 6. Tapi kalau tidak ada, ya sudah, ini dilewati aja. Ini kalau ada sisa lebihnya, bisa dimasukkan di nomor 6. Setelah itu kita beranjak ke lampiran 3. Pak Radit, Oke. ini ada yang tanya, untuk yang pengurus itu kan kayak PPT itu kan ada yang pengurusnya belum punya NPWP. Oke. Nah, itu apa bisa diisi 0000 misalkan? Karena pengurusnya cuma 1. Sepertinya sih bisa ya kayaknya. Bisa Pak Yudi, bisa. Jadi kalau misalnya pengurusnya ada yang belum punya NPWP di 000, bisa. Lanjut ya Bapak dan Ibu ke lampiran 3. Lampiran 3 ini ada daftar potongan dan dari pasal 22 dan pasal 23. Kalau misalnya dari tempatnya Bapak dan Ibu menerima bukti pungut atau bukti potong dari pasal 22 dan pasal 23 bisa diisikan di sini. Tapi kalau misalnya tidak, ya langsung berlanjut ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini adalah rincian dari biaya-biaya yang dikeluarkan selama tahun 2020. Misalnya biaya gaji untuk guru-gurunya, biaya transport, biaya listrik, biaya air dan sebagainya, itu nanti dimasukkan di lampiran 2. Nah, nanti isinya Bapak dan Ibu di bagian kolom nomor 4, biaya usaha lainnya. Jangan di harga pokok penjualan. Jadi ngisinya nanti di kolom bagian nomor 4, kolom nomor 4. Disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan. Misalnya untuk gaji, biaya gaji ya diisi di biaya gaji, misalnya 5 juta. Nah, kemudian untuk transport misalnya 2 juta. Ini misal aja Bapak dan Ibu. Dan seterusnya. Kalau misalnya dari item-item ini tidak sesuai dengan catatan Bapak dan Ibu, misalnya Pak saya ada biaya parkir Pak, tapi di sini kan tidak ada, masukkan biaya lainnya aja. Ini misalnya ada biaya telepon, di sini kan tidak ada biaya telepon, masukkan biaya lainnya. Nah, Radit, ini ada pertanyaan dari Ibu Suci YP Raden Wijaya.
Ini DM, tapi saya bacakan berapa ya. Ini mungkin ada Oke. yang kasusnya sama. Saya kemarin tanggal 17 sudah laporan, namun akhir kode verifikasi belum finish dengan sempurna. Niat hati saya close, tapi buka kembali kosong, formnya kosong. Jadi e-form ini Bapak Ibu, ini bisa disimpan kalau misalkan Bapak Ibu belum selesai, misalkan baru di induk atau lampiran 1 belum selesai, itu bisa disimpan. Dilanjutkan nanti, ini kan sifatnya offline. Jadi tidak harus sekaligus langsung selesai, enggak. Bisa disimpan, nanti diedit lagi, kalau sempat ya, kalau sempat misalnya ada waktu, ada yang kurang, simpan, edit lagi, bisa. Ini kemarin tadi mungkin yang dialami sama Bu Suci ini karena tidak disimpan, tidak di-save. Tidak di-save. Terus ini ada Di pojok kiri atas ini Pak, nah, ya betul, save. di pojok kiri atas itu ada di bawahnya file itu ada save form. Nah, itu bisa diklik. Jadi misalnya Bapak dan Ibu masih Ini soalnya aku. Bapak dan Ibu misalnya belum selesai, kemudian tapi masih ada kegiatan yang lain yang harus diselesaikan dulu, maka apa yang sudah diisikan sementara bisa di save form dulu. Nanti kalau sudah mau ngisi lagi bisa dibuka kembali, tinggal melanjutkan apa yang sudah diisikan. Mungkin yang tadi Bu Devi, Bu Suci mungkin belum di save. Jadinya ketika buka isinya kosong, nggak ada isian sama sekali. Jadi bisa di save dulu ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya entah itu tiba-tiba terus listriknya mati, Foto aja lalu, foto. Di save dulu bisa. Jadi untuk lampiran 2 ini adalah total biaya yang dikeluarkan oleh lembaga selama tahun 2020 ya Bapak dan Ibu. Setelah selesai kemudian kita lanjut ke lampiran 1. Dibuka. Nah, lampiran 1 ini hampir sama dengan yang tadi yang di awal tadi kita ngisi yang lampiran 8A 6 non kualifikasi tadi, jadi hampir sama. Jadi di sini nanti ada penghasilan. Jadi uang yang diterima selama 1 tahun di tahun 2020 itu nanti masuknya di peredaran usaha. Jadi ini adalah uang yang diterima selama tahun 2020, misalnya 10 juta. Banyak kan. Misalnya 10 juta, ini dimasukkan aja di sini. Nah, untuk biayanya nanti dari ini otomatis ya Bapak dan Ibu. Karena tadi yang contoh saya tadi kan mencontohkannya tidak ada biaya ya. Isi aja lah. Biaya gaji. Nah, ketika nanti di lampiran 2, saya balik lagi ya Bapak dan Ibu ya. Lampiran 2 ada isian biaya, maka nanti di lampiran 1 ini kan ada isian biaya 10 juta ya Bapak dan Ibu ya. Maka di lampiran 1-nya di 1 huruf C, biaya usaha lainnya akan otomatis muncul 10 juta. Oke. Bu Nur Ramawati, Pak. Ya. Kalau tidak ada laba, apa seluruhnya tetap dilaporkan? Nah, tidak ada laba ini artinya kan mungkin penghasilan, pemasukan dengan pengeluaran sama ya, nol Ya. artinya ya. Nol artinya. Apakah seluruhnya tetap dilaporkan? Tetap, ya, Nah, tetap. Yang dimaksud laba di sini kan mungkin seperti yang Pak Yudi tadi sebutkan ya, sisa lebih. Sisa lebih, ya, sebutannya sisa lebih. Sisa Itu lebih, diisikan di formulir berapa, Mas Radit? Kalau sisa lebih tadi di lampiran 4 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, masuk ke lampiran situ. 4 di bagian yang tidak termasuk objek pajak.
Ini mungkin agak kembali sebentar. Nah, ini tuh tadi bukan objek-objek. Ini ada pertanyaan Iya, Pak Radit. karena ada Jangan lah ya. Itu masuk di kolom apa? itu kan uang masuk. Enggak, itu masuk di SPT-nya di kolom apa? Kolom lampiran berapa? Kalau ada sumbangan-sumbangan itu. Maksudnya di ini yang sama ya, ini total uang masuk ini di peredaran usahanya ini. Jadi misalnya ada apakah ada iuran atau ada apa namanya? Ada bantuan, nanti total uang masuknya masuk di sini. Jadi misalnya ada dana bos 5 juta, OPP 5 juta, kemudian dari iuran siswa sendiri 5 juta, berarti kan total uang masuknya ada 15 juta. Maka nanti di peredaran usahanya 15 juta. Kemudian baru biaya-biayanya sesuai dengan sesuai yang dikeluarkan. Kalau misalnya nanti ada sisa dari uang yang masuk tadi, berarti kan itu masuk sisa lebih ya Bapak dan Ibu. Nah, masuknya di lampiran 4. Di lampiran 4, sisa lebihnya masuk di ini. Bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini. Nomor 6, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan. Mungkin yang dimaksud tadi, yang dimaksud dengan sumbangan atau ada, ya. Nah itu masuk ke situ maksud saya. Ini. Bantuan sumbangan itu kan nanti tidak diperhitungkan lagi. Ya, tidak termasuk memang. Baik, balik lagi ke lampiran 1 ya Bapak dan Ibu ya. Kita klik buka. Nah, kalau sudah selesai di sini, Bapak dan Ibu balik lagi ke induk lanjutan. Klik buka. Merah. Soalnya kalau masih ada yang berwarna merah nanti tidak bisa ke halaman selanjutnya. Nah, ini sudah cek, sudah tidak ada. Maka nanti Bapak dan Ibu klik submit. Klik submit. Nah, nanti ada unggah lampiran. Nanti Bapak dan Ibu rincian uang masuk dan rincian uang keluar. Nanti di scan, di save dalam PDF, kemudian nanti di upload di sini. Gila, makanan durasinya. Laporan laba rugi dan neraca kemudian di save dalam bentuk PDF, di upload karena harus melampirkan catatan itu Bapak Ibu. Ini untuk e-form yang baru, ini kolomnya ada banyak ya Mas Radit ya? Kolomnya ada banyak. Untuk yang baru ada banyak pilihan. Nah, setelah di-upload oleh Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi ini didapat ketika Bapak dan Ibu mengunduh atau mendownload e-form pertama kali. Jadi ketika Bapak dan Ibu klik e-form, kemudian unduh, itu nanti Bapak dan Ibu selain mendapatkan formulir e-formnya, juga mendapatkan kode verifikasi yang dikirim via email yang didaftarkan. Jadi Bapak dan Ibu nanti dicek di emailnya masing-masing yang didaftarkan, nanti ada kode verifikasi dimasukkan di sini, klik submit.
Kalau sudah klik submit, nanti tanda terimanya konfirmasinya lewat email, bukti penerimaan elektroniknya nanti lewat email. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Jelas atau bahkan jelas nggak ngerti? Monggo Bapak dan Ibu. Oke, mungkin saya jawab dulu Mas Radit ya. Dari Pak siapa tadi udah ketumbuk-tumbuk ini. Ada yang tanya, saya punya yayasan, saya punya SD, punya TPQ, punya NWP 3 misalkan, apa kita harus lapor SPT semua? Jawabannya adalah iya. Jadi tadi pas ilustrasi saya itu yayasan, itu punya banyak macam-macam itu, sekolah-sekolah itu punya NWP semua. Itu juga wajib untuk lapor SPT. Jadi tidak hanya sekolahnya saja atau yayasannya saja, semuanya. Karena secara pajak ya NPWP itu walaupun yayasan dimiliki oleh sekolah dimiliki oleh yayasan itu dianggap sebagai sebuah subjek pajak yang berbeda. Pak siapa tadi saya cari-cari kok nggak ketemu pertanyaannya. Ini ada yang tanya BOP, bantuan operasional pendidikan. Itu tadi sebenarnya sudah saya jawab sih. Itu dimasukkan kemana? Masukkan ke sebagai peredaran usaha perolehan atau pendapatan atau ke bantuan. Namanya aja bantuan operasional sekolah ya. Harusnya sih sudah jelas dari situ masuk ke bantuan. Bantuan. Nah, ini yang penting mungkin Mas Radit ya. Ini banyak yang mengalami mungkin, banyak yayasan atau PPT atau sekolah yang sudah tidak aktif. NPWP-nya masih aktif. Tidak aktif ini maksudnya tidak aktif secara kegiatan. Kegiatan tidak aktif. Dulu mungkin yayasan masjid misalkan buat NPWP pas dimintai buat NPWP pada saat mau menerima hibah atau menerima sumbangan atau menerima bantuan. Habis itu tidak pernah dipakai lagi. Atau yang banyak itu sekarang ada apa itu namanya kemarin PMS. PMS itu apa ya? PMS yang perkumpulan masyarakat kecamatan-kecamatan itu loh. Oh iya iya. Yang dulu sebagai perpanjangan tangan dari Pemkot. Ini kan sebagai badan nirlaba juga ya. Yang sekarang nggak aktif. Ada. Kalau kasusnya seperti ini Bapak Ibu, yayasan masjid yang mungkin buat NPWP-nya hanya untuk kasus tertentu, mau administrasi, atau tadi PMS yang sudah tidak aktif, itu silakan diajukan untuk non-efektif. Non-efektif. Tapi kalau misalkan ada memang tidak ada kegiatan hanya karena pandemi, tapi secara eksistensi dia masih ada, masih akan melakukan ya jangan. Nah ini untuk yang kayak tadi yang memang benar-benar tidak ada kegiatan sama sekali dan tidak ada kegiatan sama sekali. Buat NPWP hanya untuk persyaratan. Silakan diajukan non-efektif. Non-efektif itu artinya tidak ada lagi kewajiban untuk lapor. Lapor SPT seperti ini. Sudah tidak ada kewajiban lagi. Daripada Bapak Ibu mungkin setiap tahun, walaupun cuma sekali, setahun sekali ya. Tapi karena ini ada konsekuensi, itu tadi di Prioritas kan ada tuh berapa dendanya kalau badan 1 juta rupiah itu yang akan nanggung siapa kalau muncul dan saya pastikan itu kalau nggak lapor atau terlambat lapor itu kemungkinan besar akan muncul akan dapat STP atau mungkin sudah ada yang sudah pernah dapat STP keterlambatan. Nah itu solusinya gimana kalau udah dapat seperti itu karena sudah menjadi produk hukum ya dibayar. Yang bayar siapa? Ya itu jadi masalah lagi. Atau bisa juga ada solusi lain, yaitu mengajukan permintaan penghapusan denda atau sanksi. Tapi ada tapinya. Itu yang memproses bukan level KPP. Mute dulu, Bet. Bukan level KPP, tapi levelnya Kanwil.
perkara nanti diterima atau ditolak itu ya di luar kewenangan kami. Tapi yang jelas makanya kita awal-awal walaupun ini masih April ya semuanya lapor dulu aja. Lapor dulu aja. Kalau salah bisa dibetulkan. Tapi kalau terlambat sudah tidak bisa diapa-apain karena waktu tidak bisa berjalan mundur atau dimajukan juga nggak bisa. Nah, ada dendanya 1 juta Bapak Ibu. Jadi konsekuensinya seperti itu. Kalau memang udah nggak ada kegiatan sama sekali, NA aja. Permohonan untuk non efektif itu lebih aman lah, lebih aman. Istilahnya ya mohon maaf ya bagi secara administrasi kami juga sudah dikecualikan dari pelaporan-pelaporan seperti itu. Sudah menjadi apa ya beban namanya untuk kepatuhan. Tidak apa-apa silahkan mengajukan non efektif. Terus ada lagi apa tadi pertanyaannya? Ada yang mau raise hand? Silakan raise hand. Oh langsung bisa ya? Nah, Pak, filebot yang emailkan laporan neraca laba rugi itu di scan upload, ya benar. Itu nanti di scan, tanda tangani scan, nanti diupload di pas mau submit tadi. Submit tadi. Oh ini ada pertanyaan panjang sekali ini Mas Radit. Emi dari Surabaya International School mau bertanya mengenai uang sisa lebih yayasan, apakah bisa disimpan untuk membayar gaji karyawan? Karena pandemi ini sekolah kami internasional diprediksi akan mengalami penurunan murid karena penutupan border sehingga mereka tidak bisa datang ke Indonesia. Baik, ke mana? Ya, Pak. Sebentar. Panjang pertanyaannya. Coba dibacakan. Oh, kecil banget ya. Apakah simpan untuk gaji karyawan karena pandemi ini? Sekolah kami yang internasional diprediksi akan mengalami penurunan murid karena penutupan border sehingga mereka tidak bisa datang ke Indonesia. Dan walaupun ikut sekolah online terkendala oleh pekerja. Bagaimana mekanisme pengajuannya? Apakah kita mengajukan dulu, kalau itu tidak disetujui baru bisa diajukan. Sebenarnya sisa lebih itu hanya berlaku untuk pendidikan ya, lembaga pendidikan. Ini mungkin yayasan pemilik International School ini pemilik yang dimiliki oleh yayasan. Nah, sisa lebihnya ini berarti kan ada di Surabaya International School, bukan di yayasan. Betul ya, Mbak Emi ya? Mbak Emi? Silakan di-unmute mungkin. Kalau salah-salah mohon dikoreksi. Kalau salah-salah. Karena yang tadi dijelaskan, yayasan itu tidak boleh secara langsung untuk melakukan kegiatan. Ya, ini saya anggap sebagai Surabaya International School itu dimiliki oleh yayasan. Nah. Oke, Mbak Emil. Betul seperti itu Mbak Emil ya? Halo. Ya. Maksud saya gini Pak, kan memang karena sisa lebih kan biasanya kan untuk pembangunan fasilitas ya Pak ya? Betul. Nah, karena kita kan pandemi, kita juga nggak mungkin membangun fasilitas karena memang kita online. Betul. Nah, kan karena murid kita akan berkurang karena pandemi ini, apakah boleh sisa lebih itu kita gunakan untuk kita bertahan hidup ke depannya untuk membayar gaji-gaji pegawai yang ada gitu loh Pak maksud saya. Oke, saya jawab. Di PMK terbaru 86 tadi yang saya sebutkan, itu punya jangka waktu 4 tahun. Jadi selama jangka waktu 4 tahun itu silakan mau dipakai buat apapun. Silakan mau dipakai buat apapun. Ya, untuk membayar gaji karyawan itu bisa ya Pak ya? Bisa. Atau dialih gimana? Ya. Apakah harus mengajukan, kan tadi katanya Bapak harus mengajukan surat ke KPP? Ya, nanti apakah ada laporan penggunaan sisa lebih yang dilampirkan di SPT tahunan. Itu nanti di di materi yang di-download itu saya kasih PMK-nya plus contoh laporan untuk penggunaan atau laporan rencana penggunaan sisa lebih. Itu silakan. Kalau kondisinya memang seperti itu sekarang tadi makanya saya katakan selama 4 tahun karena fasilitas sudah lengkap bangun nggak bisa, ini buat apa nih sisa lebih ini?
bisa lebih ini. Nah itu nanti kan ada dikasih waktu selama 4 tahun ya untuk menjadi objek pajak, untuk menjadi objek pajak. Silakan mau dipakai buat apa silakan, tidak masalah. Jadi saya harus menunggu surat keputusan dari Tidak KPP menunggu, atau saya tidak langsung ada. diskusikan Pak ya? Sifatnya adalah pemberitahuan, jadi bukan permohonan. Jadi Oh gitu silakan ya, hanya pemberitahuan aja kalau pemberitahuan. misalnya uang ini saya gunakan untuk seperti ini gitu ya Pak ya? Betul ya, Oke, pemberitahuan. baik Pak, jelas Pak, terima kasih. Jelas, oke sama-sama Mbak Emi. Ini langsung saya gunakan tahun ini atau tahun depan ya Pak ya? Terserah tahun apa. Tahun ini kan 2020 ya. Mau dipakai Iya. tahun depan 2022 berarti. 2021. 21. Berarti nanti Terserah. Ada rentang waktu 4 bisa tahun. Oh, oke ya, paham Pak. Baik Paham Pak, ya? terima kasih. Ya, Oke, silakan. ya, terima kasih Pak. Ini lagi Pak Ibu Denok ya. Maka bagaimana biaya dikeluarkan lebih besar dari SPT dari yang didapat rugi? Apakah wajib lapor? Monggo Mas Radit dijawab. Sekolah rugi. Sekolah rugi. Apakah wajib lapor? Jadi ini apa dari Denok Sektor ini? Bagaimana biaya yang dikeluarkan lebih besar dari SPP yang didapat, otomatis rugi. Ini harus tetap lapor, nggih. Iya, Ibu anak Bapak Ibu ya kayaknya. Ya tetap lapor. Karena kan ada kegiatan. Apakah itu rugi, impas atau ada lebih ya tetap harus lapor SPT tahunannya. Begitu Pak Yudi. Nggih. Ibu Nunung Herawati SPD. NPWP saya sudah tidak aktif. Terus kalau ditanyakan nomor NPWP saya teman yang mana? Nah, tidak aktif ini apakah non aktif atau hapus? Kalau non efektif itu sebenarnya NPWP itu masih ada. Masih aktif lah ya, masih ada. Cuman secara kewajiban pelaporan itu sudah dikecualikan. Jadi kalau misalkan NPWP cuma non efektif, masih bisa, saya masih punya NPWP ini, mau dipakai untuk apa masih bisa, masih untuk pemotongan masih bisa, cuman ya itu karena kan ada di aturan kan kalau memang NPWP atau penghasilan di bawah PTKP untuk orang pribadi ya, di bawah PTKP orang pribadi atau memang yang semata-mata sudah tidak melakukan kegiatan usaha, itu disarankan untuk non efektif kan, untuk orang pribadi. NPWP itu masih ada, bukan hapus enggak. Jadi kayak suami istri, kalau suami istri punya 2 NPWP, istrinya ini sebenarnya sih harusnya NPWP istri ini dihapus harusnya ya, cukup 1 NPWP harusnya. Cuman kalau memang kondisinya sudah tidak bekerja atau yang mungkin kayak tadi bikin NPWP hanya untuk persyaratan tertentu, ngurus apalah misalkan, dan selama ini dia tidak punya penghasilan atau penghasilannya di bawah P, silakan untuk mengajukan non efektif. Non efektif itu kewajiban lapornya tidak wajib lapornya sejak kapan? Ya sejak non efektif itu. Kalau non efektifnya sekarang, artinya sekarang masih ada kewajiban untuk melakukan SPT tahunan 2020. Berarti dia sudah tidak wajib lapor lagi di 2021 dan seterusnya. Kantor pajak nyantai aja kalau non efektif. Toh kalau nanti ada data misalkan ya, ada data transaksi yang nilainya mungkin nggak wajar nggak masalah. Kita tetap ada pengawasan. Cuman dari sisi wajib pajaknya kan lebih memudahkan. Kalau memang kenyataannya secara penghasilan seperti itu. Untuk lebih lanjut, untuk NE nanti silakan bisa tanya-tanya ke helpdesk ya, ke helpdesk. Atau sekarang juga bisa mengajukan secara online kok NE itu. Gampang sekali. Saya pribadi pernah dapat surat dari kantor pajak berkaitan dengan NPWP saya. Sementara di antara banyak teman cuma saya yang dapat surat.
masalah saya gimana. Nah, ini suratnya surat apa dulu, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Suratnya surat apa dulu, isinya apa? Silakan dibaca. Masalahnya kalau memang di situ ada nomor kontak AR, ya hubungi AR-nya. Nah, maaf tanya lagi, ini sekolah sepak bola SSB, bagaimana jika tidak ada kegiatan dalam tahun ini? Sama seperti tadi. Kalau cuman vakumnya cuman karena pandemi ini, artinya kan masih aktif. Secara NBB pun masih aktif. Ya atur aja, nihil, nggak masalah. Yang penting jangan terlambat, karena akan muncul 1 juta tadi itu. Mungkin yang selama ini ada yang udah pernah, ada yang dapat ya, ada yang belum. Kalau belum kemarin, wah saya kemarin terlambat lapor ya ditunggu aja nanti STP-nya ya. 1 jutanya ditunggu aja. Kemungkinan besar sih akan, tapi solusinya kan tadi sudah saya sampaikan. Jadi nyantai aja. Orang pribadi adanya di prioritas tadi ada ya Mbak Mutia ya. Rp100.000. Jadi kalau kasusnya sama kayak Bu Deno ini nihil di bawah PTKP. Nah, ini mending NE aja Bu, maju NE aja. Kalau sudah muncul ada 1 juta, apakah bantuan pengurangannya? Tidak ada Pak. Ada ya, tadi saya sampaikan bisa mengajukan penghapusan sanksi, penghapusan denda. Tapi ya yang menghapuskan tingkat kanwil ya, bukan kewenangan KPP. Diajukan aja tidak masalah. Ini dari Live School. Mohon info untuk penggantian nama di NPWP bagaimana prosedurnya. Ya silakan mengajukan aja permohonan perubahan data ke KPP. Bisa via email ya. Email bisa. Kemarin saya ngisi form SPT karena disubmit gagal terus. Akhirnya saya tidak lapor SPT. Apakah lembaga saya kena denda? Belum mungkin ini ya. Saya tidak bisa menjawab tidak, tapi mungkin belum, Ibu Laila ya. Bapak apa belum jelas apa bisa mengunjungi KPP? Boleh ya? Boleh. Tapi karena pembatasan, jadi semuanya harus melewati antrian online. kunjung.pajak.go.id. Bapak Ibu buka di pajak.go.id aja itu langsung ada di beranda ada itu. MI Wahid Hasim kemarin sudah muncul 1 juta. Nah, ini udah dapat ini Pak Wahid. Dari MI ya, Pak Hasim ya. Tapi sudah lapor nihil. Nah, itu gimana Pak? Kalau memang tetap denda gimana prosedurnya? Ini hubungi akhirnya aja Pak untuk suruh bayari, suruh bayari. Suruh minta petunjuk untuk pengajuan penghapusan sanksi atau denda yang 1 juta ini. Nah, makanya untuk mengatasi hal yang seperti ini, KPP terutama dari seksi kami ya, penyuluhan ini, wah, mungkin Bapak Ibu kemarin yang dapat SMS berkali-kali loh, berkali-kali tentang pelaporan. Untuk pengajuan efektif, bagaimana caranya Pak? Silakan di DM aja ke itu nomor pelayanan. Atau lewat online aja bisa kok. Bisa lewat pelayanan itu online bisa kok. Jadi sekarang sebagai informasi Bapak Ibu, ini untuk orang pribadi ya, khusus orang pribadi, pengajuan non efektif bisa 1.500-200 atau lewat chat di DJP. Nah, kalau ini lewat kantor pengajuan. Kalau yang tadi saya sampaikan itu langsung, silakan Bapak Ibu buka djpajak.go.id, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah itu ada chat. Itu di situ klik nanti ada muncul ya, memilih layanan apa silakan. Ada di situ ada penonefektifan. Penonefektifan NPWP ada di situ. Atau bisa juga lewat ini, lewat KPP. Jika sudah dinonefektifkan, jika perlu NPWP lagi bagaimana Pak? Nah ini tadi saya sampaikan perasaannya.
Non efektif itu bukan berarti NPWP-nya hilang, NPWP-nya hapus. NPWP masih ada. Kalau butuh NPWP masih bisa dipakai. Cuman tidak ada kewajiban lapor, enak kan? Pak Yudi, mohon maaf belum paham. Jadi saya masih harus lanjut isi file formnya atau pembetulan. Berarti email yang nah ini dilihat dulu Bu di dashboardnya DJP online udah ada pelaporan apa belum? Kalau udah ada pelaporan berarti Ibu sudah lapor. Kalau memang salah ya silakan buat lagi pembetulan. Ini DM. Begitu ya Ibu Suci ya. Berarti nanti harus diaktifkan atau diefektifkan kembali. Nah, bisa diefektifkan kembali, bisa diaktifkan kembali. Cuman kalau untuk sekedar persyaratan apa NPWP non efektif tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau memang sudah penghasilannya sudah di atas PTKP, sudah punya usaha, ya silakan diaktifkan kembali. Mengaktifkan kembali gimana? Online bisa lewat chat tadi. Pak Radit, ini ada DM, tapi saya lempar ya. Kalau tahun kemarin belum lapor SPT tahunan, apakah saya harus menyelesaikan SPT tahun kemarin baru bisa mengerjakan tahun ini? Anmute. Langsung lapor bisa. Ibu apa bapak ini? Bunda. Kalau tahun kemarin belum lapor, mau lapor tahun ini bisa Bu, lapor tahun ini. Tapi ya seyogianya dilaporkan dua-duanya. Bu Dinda ya. Ya, Cik Mas Junaida. Oke, jam berapa? Bapak Ibu ini waktunya sudah jam 11:30. Nah, mudah-mudahan tadi yang disampaikan Mas Satria sama Mas Radit tentang teknis pelaporan tahunan ini bisa diikuti ya. Bisa diikuti. Jadi setelah dari saat ini atau tadi memang yang mengikuti sudah bisa langsung lapor. Alhamdulillah. Kalau yang belum nanti bisa dicoba-coba lagi untuk pelaporan. Kalau masih bingung silakan DM ke salah satu nomor ini. Nah, nanti karena ini kan dapat sertifikat ya, nggak enak kan kalau dapat sertifikat tapi kok belum lapor kan saya yang merasa bersalah. Ya, betul ya, Mas Radit ya? Ya. Kita yang merasa bersalah, udah dapat sertifikat tapi kok belum lapor gitu loh. Kan gimana gitu ya. Jadi nanti di presensi nanti ada kolom untuk foto dari tanda terima SPT-nya. Kalau belum selesai, itu nanti bisa diedit kok. Jadi silakan Bapak Ibu nanti absen dulu. Memang belum lapor, disimpan dulu enggak apa-apa. Nanti besok kalau udah lapor, difoto ulang. Itu biar kita tadi tahu ya, sudah ikuti acara ini, dapat sertifikat dan bisa lapor. Untuk orang pribadinya gampang sekali ya, kalau sudah bisa lapor badan, pastikan bisa lapor untuk pribadi. Mbak Mutia, ini mau door press atau apa? Post test. Oke, ini permintaan dari panitia, Mbak Mutia, kita akan post test ya. Post test, bentar. Nah, dari materi tadi, pertanyaan mirip sama kok dengan yang pre-test tadi ya. Jadi untuk mengukur efektivitas pelayanan, efektivitas dari kegiatan kita pada ini, mohon sekali lagi Bapak Ibu mengisi post test. Post linknya saya chat ya, linknya di chat. Linknya di chat silakan Bapak Ibu. Itu linknya saya taruh di chat, link untuk post test. Setelah itu nanti kita bagi-bagi door prize.
Kita Silakan kasih Bapak waktu Ibu. berapa menit, Mas Yudi? Iya, 2 menit aja ya berarti ya. Oh, yang di chat. Suaranya hilang. Ya tadi saya yang diam, jadi nggak kelihatan suaranya. Untuk link absen diaktifkan kapan ya, Mas? Monggo. Mohon maaf atas tidak nyamannya terkait Kalau udah lapor kemarin, tanda terimanya bisa diambil dari yang laporan kemarin. Nggak masalah. Kalau ada satu lembaga, 2 orang peserta, tanda terimanya sama saja, tidak masalah. Yang penting sudah lapor. Al-Ikhlas 2 orang, sertifikatnya berapa? Ya semua peserta harus dapat satu lembaga 3 orang isi absen. Absennya tolong diisi dengan benar ya. Namanya kayak nggak bisa ngoreksi soalnya. Link absen tidak bisa. Bisa Pak, sebentar. Absensi evaluasi. Bisa Bapak Ibu, link absennya bisa. Ini saya kasih link yang originalnya ya dari Google Form. Linknya semuanya saya taruh di yang tadi sebenarnya. Sudah aktif semua Pak.
Sing di absen. Bisa kok. Bisa. Hah? Iya, di-refresh dulu, Bu. Bapak Ibu, link tree-nya di-refresh dulu. Barusan saya update. Absensi. Absensi linknya mana? Absen sekalian diisi Bapak Ibu, absen. Absen sekalian diisi, udah ada 15 orang. Tapi absen ini saya tutup lama kok ini ya. Mungkin 2 hari mungkin baru saya tutup, jadi santai aja. Sambil nanti ngedit-ngedit untuk ngedit. Sambil laporan setahunan, yang tadi banyak belum dapat. Jadi bisa di edit nanti belakangan. Oke, Mbak Mutia, silakan door press. Oke. Bapak Ibu, door press saya serahkan ke Mbak Mutia ya. Oke, Bapak Ibu. Saatnya kita membagi door prize ya. Sebentar. Yang fokus siapa? Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Bisa sembari menunggu, bisa sekalian ngisi absen dulu. Ini belum ya? Iya, sebentar. Akan di-share screen setelah ini. Untuk pemenang door prize kali ini, tadi kita ambil dari
yang bertanya di kolom chat, bertanya secara langsung, dan juga kita ambil dari peserta pertama yang mendaftar di linknya pendaftaran itu. Iya. Nah, ini dia para pemenang door prize. Nama-namanya ada di layar ya. Untuk nama-nama yang ada di daftar ini, oh, ini nama yang ada di Zoom-nya. Nama user Zoom-nya. Ini yang nama lembaga, nanti dia menjadi absen sama kontak. Bilang yang ini yang nama lembaga. Ini kan kami ambil dari absensi yang pertama kali mendaftar. Jadi nanti salah satu aja yang menghubungi ya. Silahkan Mbak Balkis untuk di-share. Speaker portable model terbaru. Mereknya? Terbaik di kelasnya ini ya. Kelas apa tapi ya? Mereknya Vivan ya. Lumayan. Iya. Iya. Sesungguhnya. Udah kan tadi? Sebentar masih loading. Share gimana? CCL nih. Gimana? Tepuk tangan. Iya, langsung kita spin aja. Tepuk tangan. Yang pertama ya. Yang pertama. Yang sangat beruntung adalah Siapakah yang beruntung? Wih. Manual. tepuk tangannya manual aja. TK Anur ya, namanya siapa ini? Dua orang atau satu orang? TK Anur. TK Anur ada enggak ini? Ada yang tadi udah alhamdulillah. Ada ya TK Anu ya? Oke, baiklah. Yang kedua. Dua. Nah. Yayasan Ulul Albab 27. Nah.
Nah, bagi yang mendapatkan door prize, nanti bisa langsung konfirmasi ke Selamat bagi yang beruntung, bagi yang nggak dapat, yang kurang beruntung, tidak masalah, bisa beli sendiri. bisa dicoba lagi lain waktu. Nah, ini bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang ada di layar masing-masing. Sama yang kemarin tadi yang dosen. Ini? Oke, udah. Sekali lagi, selamat bagi yang beruntung. Nah, menginjak acara yang terakhir, yaitu penutupan. Saya screen matiin dong. Baik, sebelum acara ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, ada tambahan mungkin dari Bu Maria, atau dari Mas Yudi, atau Mas Radit. Monggo. Bu Maria, monggo. Atau pas. Cukup Mas Yud. Ya. Oke, siap. Oke, saya ada tambahan sedikit Mbak Mutia ya. Lupa tadi di awal. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada bunda-bunda kemarin yang ikut menyebarluaskan informasi ini sehingga peserta yang hadir ya cukup lumayan lah ya. Walaupun dari secara perbandingan antara yang terdaftar di kami dengan yang hadir di sini yang kami undang memang jumlahnya ya sekitar 50%, 40% lah ya. Ya kami harap ya yang tidak hadir di sini mungkin sudah tahu atau ya mudah-mudahan sudah lapor. Jadi tidak ada lagi nanti ada 1 juta yang keluar dari kantor pajak. Ya mudah-mudahan udah lapor. Dan untuk yang peserta yang hadir pada hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga tadi apa yang telah kita sampaikan, saya sampaikan, Mas Radit sampaikan, sama Mas Satria, dapat menjadi sebuah ilmu tambahan atau ilmu baru bagi yang belum. Seperti wajah mungkin tambahan dari saya. Dan ya itu aja Mbak Mutia ya. Oke. Oh, baik. Mas Radit, ada tambahan? Sudah. Ini Bu Maria kayaknya ada tambahan deh. Silakan. Saya Anit nggak bisa. Terima kasih Mbak Mutia, menambahkan aja. Ini dari tadi saya unmute nggak bisa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini, yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Kami ingatkan aja jangan lupa selain SPT badannya, OP-nya jangan lupa nggih Bapak Ibu atas waktunya akhir Maret, tanggal 31 Maret. Jadi silakan Bapak Ibu, OP-nya segera dilaporkan. Jangan lupa badannya juga. Kalau bisa lapornya online ya Bapak Ibu. Kecuali kalau ada masalah yang sekiranya nggak bisa diselesaikan, monggo silahkan datang ke kantor untuk menghubungi AR-nya. Tapi janjian dulu deh kayaknya kalau sama AR-nya ya. Itu aja Mbak Mutia. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan selamat untuk yang mendapatkan door prize hari ini. Terima kasih juga teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan acara pada kesempatan hari ini. Kami segenap tim penyuluh dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, ada Pak Yudi, ada Mas Satria, ada Pak Radit, Mbak Balkis, Mbak Nisa, dan semuanya, dan Bu Maria. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi pada hari ini. Semoga sosialisasi pada pagi hari ini dapat menambah pengetahuan dan Ibu semuanya, dapat bermanfaat ke depannya nanti. Dan jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunannya untuk lembaga paling lambat tanggal 30 April, untuk orang pribadinya paling lambat tanggal 31 Maret. Jangan sampai terlambat dan kena denda. Baiklah, segitu aja. Terima kasih. Atta Halilintar, beli serabi 2 biji. Bunda Panda Cetar, sampai jumpa lagi. Muni-muni tuh. Terpesona
Teko warung ngalor titi embong